Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardan Jaya. Saya dari kelas akuntansi 4C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan perusahaan subsektor transportasi periode tahun 2016 sampai dengan 2020. Selanjutnya itu profil singkat perusahaan subsektor transportasi. Perusahaan subsektor transportasi adalah salah satu sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sektor transportasi mempunyai peran penting di dalam kehidupan masyarakat yang didorong oleh peningkatan kebutuhan masyarakat untuk mobilitas dan pengangkutan barang ke seluruh daerah. Yang di sini saya ada 4 perusahaan. Yang pertama yaitu PT Buana Lintas Lautan Tbk, Rombol. Didirikan tanggal 12 Mei 2005 dan mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 2005. Kantor pusat Buana Lintas Lautan Tbk beralamat di Danatama Square 2, Jalan Mega Kuningan Timur, Blok C6, Kap 12A, Jakarta Selatan. Ruang lingkup kegiatan Buana Lintas Lautan Tbk meliputi usaha dalam bidang perkapalan dalam dan luar negeri dengan menggunakan berbagai jenis kapal tanker, minyak, gas, kimia, dan FSO. Per tahun 2017, Buana Lintas Lautan Tbk memiliki total 17 kapal, yaitu 12 tanker minyak, 3 tanker gas, 1 PSO, dan 1 tanker kimia dengan kapasitas beragam untuk melayani pengangkutan laut dengan deadweight tonnage atau DWT dan ukuran yang bervariasi. Perusahaan yang kedua yaitu Rukun Raharja, didirikan tanggal 24 Desember 1993 dan mulai beroperasi pada bulan Februari 2002. Kantor pusat Raja terletak di Office Park Tamrin, Residen Blok A nomor 1-5, Jalan Tambir Bolit, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang. Ruang lingkup kegiatan Rukun Raharja adalah menjalankan usaha sebagai penyedia energi terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir, antara lain bidang jasa atau pelayanan yang meliputi jasa-jasa penunjang pertambangan minyak dan gas bumi, penyediaan tenaga listrik, konsultasi bidang pertambangan, pengelolaan kepelabuhan, bongkar muat peti kemas, pengelolaan dan penyewaan bangunan, sarana penunjang perusahaan properti, dan konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan, bidang pertambangan yang meliputi pendistribusian, penyimpanan gas dan bahan bakar minyak BBM, pengembangan pengelolaan dan pengoperasian infrastruktur gas, perdagangan kapasitas pipa transmisi gas dan BBM, serta kegiatan usaha penunjang yang meliputi usaha pemborongan dan perdagangan. Saat ini, Rukun Raharja menjalankan usaha di bidang jasa atau pelayanan distribusi gas bumi, penyediaan dan pengelolaan bongkar muat peti kemas, jasa pengisian dan pengangkutan LPG untuk tabung gas 3 kg, 12 kg, dan 50 kg. Perusahaan yang ketiga yaitu Bluebird Group, didirikan tanggal 29 Maret 2001 dan memulai kegiatan komersial pada tahun 2001. Kantor pusat Bluebird berlokasi di Jalan Bojong Indah Raya nomor 6, Kelurahan Rawabuaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, sedangkan kantor operasional terletak di Gedung Bluebird, Jalan Mampang Perapatan Raya nomor 60, Jakarta Selatan. Saat ini, Bluebird dan anak usaha beroperasi di beberapa lokasi di Indonesia, yaitu Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Bali, Bandung, Banten, Batam, Lombok, Manado, Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Semarang, Surabaya, Makassar, dan Bangka Belitung. Ruang lingkup kegiatan Bluebird adalah bergerak dalam bidang pengangkutan darat, jasa, perdagangan, industri, dan pembengkelan. Kegiatan usaha utama Bluebird adalah bergerak dalam bidang transportasi taksi, Bluebird dan pusaka, taksi eksekutif, Silverbird, kendaraan limusin, dan sewa mobil serta bus, Golden Bird dan Big Bird. Perusahaan yang terakhir yaitu PT Adi Sarana Armada Tbk, didirikan tanggal 17 Desember 1999 dengan nama
PT Quantum Megatama Motor dan memulai kegiatan komersial pada tahun 2003. Kantor pusat Adisarana Armada beralamat di Gedung Geraha Kirana, lantai 6, Jalan Yos Sudarso, nomor 88, Sunter, Jakarta Utara, 14350 Indonesia. Saat ini, ASA memiliki 20 kantor cabang dan 11 kantor perwakilan di berbagai wilayah Indonesia. Adisarana Armada Tbk merupakan bagian dari grup Triputra yang mulai beroperasi pada tahun 2003 dengan merek Adira, Ren, dan kemudian berubah menjadi Asaren pada tahun 2010. Grup Triputra merupakan kelompok usaha yang dikelola dan dimiliki oleh Theodore Permadi Rahmat, dahulu Direktur Utama Astra International Tbk, 1984 sampai 2002. Grup Triputra bergerak di berbagai sektor usaha antara lain agribisnis, manufaktur, pertambangan, dan jasa perdagangan. Sumber data dari perusahaan tersebut, laporan keuangan tahunan, yaitu yang dianalisis merupakan laporan keuangan tahunan dari perusahaan-perusahaan yang tadi dijelaskan pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang didownload dari situs resmi Bursa Efek Indonesia dan website resmi perusahaan-perusahaan tersebut. Selanjutnya, kita akan menganalisis laporan keuangan dari 4 perusahaan tersebut. Itu neraca gabungan, laba rugi gabungan, analisis perbandingan, analisis rasio, analisis common sales, analisis trend, analisis DuPont, analisis cost section, dan yang terakhir analisis time series. Oke, kita yang pertama dulu, penjelasan yang pertama, neraca gabungan. Yang pertama kita mendownload laporan keuangan tahunan di Bursa Efek Indonesia atau di website perusahaan tersebut. Dari 4 perusahaan ini kita kelompokkan per tahunnya, yaitu 2016, Buana Lintas Lautan 2016, laporan tahunannya, terus Rujuk Raharja laporan tahunan neraca 2016, Kubit laporan tahunan neraca 2016, dan Adisarana Armada laporan tahunan neraca 2016. Setelah itu kita samakan akun-akunnya. Sudah sama semuanya, kita total keseluruhan. Dari 2016 akun-akunnya ditotal semua. Terus dari 2017 total semua, dari 4 perusahaan tersebut total semua akun-akunnya. 2018 juga, 2019 juga di total semuanya, dan sampai ke 2020 laporan tahunan. Nah, setelah itu kan ada semuanya, udah ada totalnya dari tahun 2016 sampai 2020. Kita pindahkan ke tabel yang atas, yaitu perusahaan subsektor transportasi neraca konsolidasi gabungan untuk periode 2016 sampai 2020. Ini adalah total yang tadi kita jumlahkan keseluruhan dari tahun 2016. Ini 2017, 2018, 2019, 2020. Setelah itu, sesudah disalin semuanya, kita menganalisis perbandingan untuk periode 2016 sampai 2020. Yang pertama, 2017 atas 2016, yaitu USD-nya, yaitu rumusnya itu 2017 dikurangi 2016 dan untuk mencari rumus presentasinya yaitu dibagi di 2000 yang USD ini dibagi 2016 yang ini. Untuk mencari rasio di 2017
dibagi 2016 akun-akunnya itu. Nah, sudah itu ada hasilnya seperti ini. Dan seterusnya dari 2018 ke 2016, 2019 atas 2016, 2020 atas 2016. Sudah itu kita ke laba rugi gabungan. Hasil dari ini, sebentar. Setelah itu, perusahaan subsektor transportasi laporan laba rugi konsolidasi gabungan untuk periode 2016-2020. Ini urutannya, yaitu pendapatan, beban pokok penjualan, sampai dengan laba kompresif, laporan tahunan laba rugi, laporan laba rugi tahunan ini sama seperti yang tadi neraca gabungan. Jadi laporan tahunan laba rugi perusahaan Buana Lintas Lautan 2016 ini itu totalnya total dari 2016 dari keempat perusahaan tersebut, dan ini seterusnya sampai tahun 2020 kita masukkan akun-akunnya. Nah, setelah itu kita ke analisis perbandingan laba rugi. Nah, ini dia nih. Yang tadi kan dianalisis lagi 2017 atas 2016 seperti itu. Sudah itu kita pindahkan ke atas sini. Sudah itu analisis rasio. Analisis rasio industri untuk tahun 2016 sampai dengan 2020, rasio likuiditas, curah rasio, total aktiva lancar dibagi hutang lancar. Ini 2016. Ini jawabannya. Terus untuk mencari tes rasio, aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Nah, dari tahun ke tahun ya, dari 2016 sampai 2020. Terus cash rasio, rumusnya itu cash ditambah surat berharga dibagi hutang lancar. Ini itu kita ngambilnya di analisis perbandingan tadi. Sini nih. Nah, ini. Nah, sesudah itu aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi total aktiva. Nah, setelah dapat totalnya ini rasio leverage total hutang dibagi total aktiva, terus kita mencari total equity ratio, total hutang dibagi ekuitas. Untuk mencari long term debt to total equity ratio, kita hutang jangka panjang dibagi modal sendiri. Untuk mencari term interest indirect ratio, debit dibagi bunga hutang jangka panjang. Rasio aktiva, total turnover, penjualan total aktiva, receivable turnover,
penjualan dibagi piutang, terus average collection inventory piutang dikali 360 dibagi penjualan. Inventory turnover harga pokok persediaan dibagi persediaan. Setelah itu rasio profitabilitas, kita mencari gross profit margin, GPM, laba kotor dibagi penjualan, terus profit margin, dan seterusnya. Nah, setelah itu rasio perbandingan, kita lakukan berbagai sampel perbandingan rasio likuiditas. Ini gambar rasio dari tahun 2016 sampai 2020. Rasio industri ini quick ratio warna lintas lautan. Dan ini rasio conversion debt to total asset ratio dari 2016 sampai 2020. 2016 sampai 2020. Equity ratio. Asset turnover kita rasiokan lagi. Profit hasilnya. Sudah itu kita ke analisis common sense. Nah, di analisis common sense ini pendapatan common sense USD. Nah, setelah itu kita ke analisis trend. Nah, jumlah aset lancar 100% dari 2016, semuanya 100%. 2017, 2018, 2019, 2020, sehingga kita mempunyai analisis tren neracanya yaitu seperti ini. Jumlah aset lancar, jumlah aset tidak lancar, jumlah aset, jumlah liabilitas, jumlah ekuitas, jumlah liabilitas. Subsektor kolaborasi DuPont sistem analisis. Penjualan, terus ada new profit margin, sampai ROI 2016. Ini 2017-nya. Kita analisis DuPont. Setelah itu tahun 2018, 2019, sampai tahun 2020. Seperti ini. Kita pindahkan. Terus kita untuk analisis cross section, yaitu share saham yang beredar. Buana Lintas Lautan 2016, Pukul Raharja, perusahaan tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Perusahaannya ada 4. Ini per tahunnya di saham yang beredar. Total ekuitasnya ini dia. Nilai buku ekuitas. Tinggal dikali-kali saja ini. Nah, ini perusahaan sektor publik cross section. Seperti ini dari 2016, perusahaan ada 4. Dari 2016 sampai 2020. Ini untuk mencari ROA, nilai buku,
Ini untuk mencari medianya, modusnya. Setelah itu kita ke analisis time series. Sektor transportasi tren ROA tahun 2016 sampai 2020. Ini perusahaannya ada Buana Lintas Lautan, Rukun Raharja, Bumi Adisarana Armada. Nah, ini ROA perbandingannya. Seperti ini. Seperti ada gambarnya. Sektor analisis tren, metode kuadrat terkecil tahun 2016 sampai 2020, penjualannya kode X-nya X Y dikali X X2. Ini rumusnya. Setelah itu kita mendapatkan hasilnya. Nah, jadi persamaan tren yaitu Y sama dengan 2 juta ditambah bukan 2 juta, ini 2009 1. Ini hasilnya. Nah, ini tahun, rumusnya Y. Nah, yang tadi yang ini. Hasilnya seperti ini. Terus kita ke rasio analisis tren penjualannya dari 2016 sampai 2020 meningkat. Nah, seperti itulah analisis yang saya analisis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.